minjam di antara kedua belah pihak sepakat untuk mengembalikan lebih dari pinjaman tersebut, apakah itu termasuk riba atau gimana, Prof? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang riba itu kalimatnya la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali kalau nasi'ah. Mahya an-nasi'ah, an-nasi'ah ya az-ziyadah. Az-ziyadah itu tambah gitu kan. Jadi riba itu adalah nambah. Nah, dan justru munculnya istilah riba itu adalah di sini dalam pinjam meminjam. Sedangkan yang namanya riba fadl itu tidak semua ulama sepakat itu. Riba fadl itu menambah harga dari uruf. Harga sarung umpamanya 75.000, urufnya dikasih keuntung, dikasih margin, dikasih lebih dari 75 itu adalah 10%, maka harganya menjadi 82.500 dijual 100.000 gitu kan. Itu maka 17,5 itu adalah fadl gitu. Kalau menurut istilah Imam Syafi'i kan. Dan itu adalah riba gitu kan. Baik, saya sebelum jawab tentang masalah saudara. Nah, kenapa bisnis Rasulullah itu waktu dia berjualan ke Syria itu ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Karena Rasulullah justru dia pakai fixed price gitu, tidak pakai riba fadl itu gitu. Makanya Syafi'i sangat tertarik itu. Rasul itu kalau berjualan, Muhammad ya sebelum Rasul, karena usia 25 dia udah jualan bawa barang Khadijah ke Syria ya. Jadi kalau dia berjualan, barang-barang yang dijual itu semuanya fixed price, tidak price depends on supply and demand gitu. Maka para spekulan Yahudi dari Eropa itu nunggu Muhammad datang gitu. Begitu lapak Muhammad masuk, maka sebentar juga udah habis. Yang lain kemudian terganggu, kan? Kenapa? Karena dia pakai fixed price. Atas dasar itu maka kemudian Imam Syafi'i menetapkan ada yang disebut dengan riba fadl. Jadi menambah harga dari uruf. Uruf kan boleh melebihkan dari harga yang dia beli, barang yang dia beli dia jual lagi dengan selisih lebih. Kenapa? Karena ada proses pengangkutan, proses pengumpulan, proses penempatan, dan proses pemeliharaan. Maka kemudian kalkulasinya per unit barang dapatnya kemudian beban sekian untuk termasuk untuk keuntungan dia kan itu kan. Maka muncul harga baru itu segitu. Itu uruf memperbolehkan. Uruf itu adalah kebiasaan semua para pedagang begitu. Lalu atau semua masyarakat sudah memaklumi itu. Lalu kemudian kalau menambah dari itu namanya disebut dengan riba fadl. Tapi kemudian Abu Hanifah juga memakai itu. Nah, Abu Hanifah itu gini, cerita kisah yang menariknya itu gini. Abu Hanifah itu kan dagang ketika sudah ulama dia masih dagang. Ketika dia sudah jadi seorang ulama besar pun dia masih dagang. Karena Abu Hanifah, Imam Malik, dua ulama yang besar yang tidak mau terima uang kecuali dari hasil dagang dia. Kalau Imam Syafi'i dia mau terima uang dari Harun ar-Rasyid dari khalifah. Maka dia nggak dagang. Jadi kalau Abu Hanifah tidak, dia berdagang. Nah, pas waktu zuhur dia pulang ke rumah, sholat dulu kan. Pas balik lagi ketemu customer dia, gitu kan. Ya, terus kamu baru pulang ke toko saya, iya Pak. Ya start katanya kan. Itu kamu perlu berapa tuh? Sekian. Balik lagi kata. Balik lagi kan, bingung tuh pembelinya kenapa harus balik lagi. Berarti dia sudah sangat setuju harga itu gitu loh. Ini kelebihan uang kamu. Loh, saya sudah ridho segitu. Ini kelebihan uang. Ini jadi haram bagi saya kata Abu Hanifah. Gitulah kora-kora ulama mereka berbisnis gitu kan. Jadi bisnis itu bisnis itu targetnya memang ta'awan alal birri wa taqwa, bukan mencapai keuntungan sebesar-besaran dan modal sekecil-kecilnya. Di teori keuntungan sebesar-besaran modal sekecil-kecilnya itu adalah memang teori supply and demand dari Adam Smith ya, dari kapitalisme. Islam itu di situ, saudara. Jadi nggak tahu kalau saudara bisnis Islam ya sepertinya itulah kira-kira. Jadi
tidak kapitalisme, tidak modal sekecil-kecilnya keuntungan sebesar-besarnya gitu. Karena targetnya tahun lebih riba. Kemudian tapi adalah the most ethical business kira-kira begitu. Kemudian tentang riba. Nah, Pak Kures itu menggunakan argumentasi wala takul riba atau afan muta'afah gitu. Jadi riba itu adalah ketika afan muta'afah gitu. Ketika dia afan muta'afah itu sudah dilebihkan dan lebihnya dilipat kembali itu, terus dilipat-lipat kembali. Jadi margin menjadi kapital dapat margin terus semakin besar gitu. Jadi ketika ada afan mudhafah maka dia menjadi riba. Jadi walaupun ada riba ila fi nasyah, mahya nasyah ala afan mudhafah. Terjemahannya itu dari Pak Quraish Shihab. Bagi saya itu menarik gitu. Jadi kalau menurut penafsiran Pak Quraish ya, kalau orang meminjam uang dalam tempo tertentu, lalu kemudian dia akan mengembalikan dan perjanjian akan memberikan aziyadah, dan aziyadah itu fix sampai dia bayar terakhir, itu bukan riba. Menurut penafsiran Pak Quraish. Kenapa? Karena aziyadah tadi itu adalah merupakan jasa yang bisa dia berikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Tapi kalau jasa itu ditumpuk-tumpuk di atafan mudhafah kemudian margin dari kapital, margin lagi dari kapital lagi, maka semakin besar, maka kemudian proporsi semakin besar, maka itu disebut dengan riba. Yang kedua, argumentasi yang kedua bukan soal jasa saja, tapi argumentasi yang kedua bahwa uang itu susut ekonomi kita sekarang berapa persen per tahun? Pokoknya 5%, maka artinya bahwa uang kita standby di bank 100 juta, didiamkan saja, tahun depan tinggal 95 juta. Walaupun angkanya nominalnya 100 juta, tapi kemampuan belinya hanya 95 juta. Sudah kenapa? Karena itu adalah ada inflasi. Sekali lagi, uang kita taruh di bank itu sebanyak 100 juta, susut 5%, itu artinya bahwa uang kita angkanya real 100 juta gitu. Tapi kemudian daya beli dia tinggal 95 juta. Kenapa? Karena susut oleh inflasi gitu. Nah, kemudian bank memberikan penggantian. Ketika dibisniskan uang 100 juta itu dibisniskan, maka hasil bisnisnya di-share dengan bank, dengan kita sebagai investor atau sebagai pemilik uang, sehingga kemudian inflasinya tidak merugikan kita gitu. Tidak merugikan kita. Gitu. Nah, itu kira-kira logikanya ya, Saudara Ahyar ya. Nana Ahyar. Ya, makasih Prof. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Prof. Ya. Ya, silakan. Ya, Prof. Izin bertanya, Prof. Jadi kan di dalam fikih kan ada bab muamalah, Prof. Nah, itu kitab apa sih, Prof, yang membahas secara khusus gitu bab muamalah, Prof? Kan kita tahu banyak kitab fikih sekarang tuh kan yang kuning gitu. Nah, secara khususnya apa, Prof, gitu? Kitab khususnya. Sebenarnya semua kitab fikih karena rubuk fikih itu sudah sangat klasik. Rubuknya ya, rubuk itu kan sejak zaman klasik itu orang nyebutnya rubuk fikih. Kalaupun saya tidak rubuk jadi sudus, jadi 6 saya kan. Di fikih saya kan jadi 6 itu, ada tambah siasa dan qadha kan. Dan saya pisahkan ahlus sasiyah dari muamalah. Ini tahun 92 buku saya dianggap sebagai buku sehebat buku Mustafa Sipai tadi oleh Mas Jogja. Karena merubah rubuk fikih. Rubuk fikih itu kan ibadah muamalah, kemudian jinayah, ibadah muamalah munakahat jinayah. Itu zaman Syafi'i. Saya kan pisahkan. Ibadah muamalah ahlus sasiyah itu keluar tuh muamalah itu munakahat dari muamalah. Karena munakahat bukan cari keuntungan. Kenapa? Karena definisinya saya ubah. Muamalah itu adalah memang mencari keuntungan. Jadi kalau muamalah tidak cari keuntungan itu salah gitu. Nah, kalau Alfa punya warung, punya toko, ibunya datang ke warung itu harus beli. Nggak boleh ngambil barang walaupun ibu sendiri. Kenapa? Itu sudah muamalah gitu.
Oh. Memberi nanti di rumah aja. Kalau memberi dia di rumah aja, Bu. Kalau ke orang saya harus beli ya. Ini uangnya saya kasih gitu. Tapi masuk ke balik itu harus beli karena dia warung akan punya kalkulasi untuk mendapatkan margin, untuk mendapatkan keuntungan. Oh. Itu definisi muamalah. Jadi muamalah itu memang this is for business gitu. Baik barang maupun jasa gitu kan. Nah, dan jasa ini kan menjadi muamalah seperti Anda nanti menjadi guru, menjadi TU, menjadi apapun itu kan jasa kan. Itu muamalah harus dibayar oleh siapapun termasuk oleh mertua Anda kalau mertua Anda punya sekolah. Tidak boleh karena sekolah mertua lalu nggak dibayar. Boleh itu kan. Karena jasa harus dibayar gitu kan. Karena muamalah itu adalah saling kerja dan saling menguntungkan, mutual. Jadi ada simbiosis mutualistik. Jadi dua-dua saling diuntungkan. Yang satu mendapatkan jasanya, yang satu mendapatkan profitnya. Nah itu. Tetapi ini kan tetap ibadah. Tapi itu ibadah wirmah tuh ini sudah dijelaskan dalam pertemuan kemarin. Ibadah wirmah itu jadi muamalah yang seperti ini, walaupun Anda menjadi TU mendapatkan gaji atau menjadi guru mendapatkan gaji, tapi kalau kita mulai dengan basmalah, diawali dengan karena Allah, maka itu tetap ibadah. Ibadahnya ibadah wirmah itu ibadah untuk mencari keuntungan. Oke, jadi semua kitab fikih, saudara Alfa itu pasti memuat rubuh itu kalau zaman dahulu ya, rubuh itu dari mulai ibadah, muamalah, munakahah sama jinayah, pasti ada muamalah. Anda baca Sayyid Sabiq, lengkap Sayyid Sabiq itu. Sayyid Sabiq itu lengkap sekali. Lengkap sekali. Baik, Prof. Makasih, bahkan saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara nih yang perempuan di buku Sayyid Sabiq. Nanti Anda baca. Nanti Anda baca. Sekarang gini, soal nafkah. Itu kan nanti ada bicara tentang munakah dalam bicara tentang aulusasi ada soal nafkah. Nafaqatuz zauj ala zaujati. Jadi nafaqatuz zauj ala zaujihi. Jadi nafkah istri untuk kewajiban suaminya. Gitu kan? Ayatnya walal mulud la rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban suami yang anak dilahirkan untuk dia, kenapa dilahirkan untuk dia suami? Karena tidak pernah anak dikatakan ibunya, tapi pasti ibnu bapaknya. Nah, jadi pasti semuanya nasab itu dialirkan kepada bapak, tidak dialirkan kepada, tapi yang melahirkan ibu gitu. Maka bapak wajib memberikan nafkah kan itu kan, memberikan belanja gitu kan. Tapi begitu ini fikih ini telah melahirkan domestikasi perempuan gitu loh. Fikih ini telah membuat perempuan itu jadi terdomestikkan oleh fikih sehingga perempuan itu dirumahkan itu. Kayak sekarang yang akan diharapkan kan orang-orang Afghanistan itu kan banyak dirumahkan sekarang ini kan. Jadi tidak ada di lapangan profesi gitu. Padahal itu kalau proporsinya 50% untuk perempuan, berarti kan perempuan di negara itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi memakan apa-apa. Kan rugi negara. Itu menurut pandangan Qasim Amin, Ali Abdul Razi, kan gitu. Pandangan seperti itu. Maka kemudian di Indonesia ini memilih perempuan masuk ke profesi. Tapi nggak ada kewajiban perempuan menafkahi keluarga, kan gitu. Nah sekarang, penghasilan saudara mau jadi nafkah keluarga atau tidak jadi nafkah keluarga? Itu Sayyid Sabiq ada penjelasannya. Kira-kira ya. Jadi saya tidak ingin menjelaskan tentang itu, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Sayyid Sabiq itu fikih sunnah memberikan penjelasan itu. Artinya dalam semua fikih standar pasti ada muamalah. Sayyid Sabiq itu sangat lengkap. Fikih sunnah itu sangat lengkap. Di Fathul Muin pun ada. Pokoknya Kifayatul Akhyar pun ada. Semuanya ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Pasti gitu orang-orang fikih lama. Kalau saya akan dibikin ibadah, muamalah, aulusasiyah, kemudian nanti masuk kepada jinayah, nanti masuk lagi kepada siasa, masuk lagi kepada qadha. Jadi ada 6. Jadi sudusul fiqh. Kalau dulu rub'ul fiqh. Tapi nggak terus menjadi ahli fikih gitu kan. Tadinya saya berobsesi untuk menjadi ahli hukum Islam, tapi nggak jadi terhalang karena ditarbiyah PAI ya. Jadi saya nggak dikasih izin oleh Senat untuk menekuni bidang hukum Islam.
diminta oleh sana untuk menekuni bidang pendidikan dan penelitian. Oke, itu kira-kira Alfa ya. Semuanya ada di semua kitab fikih, ada pasti itu muamalah. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Oke. Prof. Masih ada? Irfan, Prof. Irfan, ya Irfan. Kan tadi Prof menjelaskan bahwasanya ketika utang piutang kurs uang itu kan turun ya, Prof ya. Ya, betul. Ya. Nah, bagaimana cara kita membayar, misalkan kita punya utang ataupun orang lain berhutang, sedangkan nilai tukarnya sudah beda, Prof. Misalkan dulu ada yang ngutang 100 juta ketika 98 dan dia baru bisa bayar kontan 2020. Kan nilainya jauh tuh. Apakah tetap 100 juta? Apakah mengikuti nilai tukar pada tahun tersebut, 2020 misalnya. Kemudian ada satu lagi, Prof. Terus bagaimana hukum jual beli seperti salam kan memesankan, Prof ya. Misalkan saya mau beli ladangnya Akhir, contohnya Akhir punya ladang padi. Iya. Nah, kan saya beli 1 hektar tanahnya, padinya. Tapi belum dalam keadaan panen. Nah, apakah sedangkan kan itu hasil panen kan belum tentu, Prof. Apakah ada jual beli seperti itu, muamalah seperti itu dianggap sah atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini minjem uang tahun 2000, bayar 2020, jauh sekali itu. Inflasinya udah berapa persen? Bisa harus bisa mengembalikan. Kalau bayar inflasinya saja itu sudah bisa sampai 100 juta lagi gitu. Maka hitungannya jangan terlalu kasar. Karena kalau sampai seperti itu pasti harus renegosiasi sehingga kemudian antara saling menyukai, saling merugikan, tapi kemudian jangan saling merugikan gitu aja. Jadi ada renegosiasi. Tapi kenapa tadi itu reasonnya kenapa dia harus ada lebih ada margin? Kenapa harus ada margin? Karena dia itu kan memberikan bantuan dan memberikan jasa, gitu kan? Jasa itu kan bisa kita hargai, gitu kan? Makanya kemudian tapi harus sesuaikan dengan maka boleh dia memberikan aziyadah. Tapi yang tidak boleh itulah ketika jasa itu diakumulasikan jadi kapital sehingga kemudian kapitalnya menjadi lebih tinggi sehingga kemudian proporsi lebihnya menjadi meningkat. Itu yang tidak boleh, kata Pak Quraisy. Tapi bagaimanapun bisa minimal rate-nya itu harus mengikuti kepada uruf. Jangan sampai di atas kebiasaan atau di atas kelaziman. Itu yang pertama tentang pinjaman. Jadi ketika terlalu lama, tapi prinsipnya adalah membayar utang 100 juta tahun lalu atau tahun 2 tahun lalu itu dibayar dengan daya beli uang pada hari itu. Kalau umpamanya uang 100 juta 2 tahun 2020 dibayarkan akhir 2021. Nah, kemudian kita membayar itu sesuai dengan daya beli uang di tahun 2021. Menghitungnya adalah berapa inflasinya tahun 2021 ini? 5%. Ambil 5%. Gitu loh. Maka Anda harus bayar 105 juta. 5 juta itulah membayar inflasinya. Kalau Anda yang bayar lagi jasa kepada yang punya ngasih uang, kasih lagi 5 juta, ya Anda bayar 110 juta. Kira-kira itu. Kalau kita ingin membayar sedikit, memberikan jasa kepada yang punya utang. Tapi kalau yang punya utang, nggak usah jasa, yang penting inflasinya kamu bayar. Nah, silakan juga, gitu kan. Silakan juga, gitu kan. Itu yang pertama, saudara Irfan Maulana. Jadi utang itu harus membayar pada saat uang itu dibayarkan. Nilainya adalah sebenilai nilai pada saat uang itu dibayarkan. Kemudian yang kedua, membeli padi, memborong padi dengan harga membeli padi akan dia panen ketika dia sudah matang, tapi masih membayarnya dengan harga sebelum dia panen. Itu disebut dengan bai'ul gharar. Bai'ul gharar itu adalah belanja yang masih ada kemungkinan salah gitu loh.
Itu kan kemungkinan salah. Kemudian si pembeli rugi ketika nanti terjadi flood, ketika nanti terjadi orang kemudian, atau kemungkinan si penjual yang rugi ternyata hitungan kita salah gitu loh. Nah, itu ada goror di situ. Maka hindari jual beli goror itu. Jual beli yang memang masih tersembunyi. Harus fix betul. Kita beli padi berapa kintal? Sekintal itulah kira-kira. Di 2 kintal, 3 kintal, 4 kintal yang kita bayar. Maka lebih baik nanti beli padi ketika sudah selesai. Biasanya orang tuh di kampung banyak praktek-praktek itu. Dia petani nggak punya uang, minjam duit dulu, ijon nanti dibayar oleh padi ketika dia panen. Dan kemudian dihitung ketika masih itu. Pokoknya ini 2 hektar saya kasih uang sekian ya, padi 2 hektar yang saya akan panen. Nah, ternyata si pemilik uang, si investor itu mendapat keuntungan berlipat-lipat. Yang rugi kan petani. Ternyata sebelum panen, kena orang. Maka si pembeli juga rugi akhirnya kemudian. Itu. Jadi yang bayar goror itu yang tidak boleh. Kalau mau tadi itu sudah pinjam aja. Kalau dipinjam uang ya pinjam uang nanti bayar uang. Banyak pinjam uang selama 5 bulan. Kemudian nanti setelah panen dia jual hasil panennya, bayar utang silakan. Itu kan lebih enak ngitungnya gitu. Jelas ya Irfan Maulana ya? Terus Prof, makasih Prof. Oke, saya kira itu. Saya ingin sedikit memberikan highlight bahwa muamalah itu adalah salah satu aspek dalam fikih, dalam hukum Islam yang fokusnya itu bisnis. Jadi Allah itu mengatur ibadah kita yang memang ibadah rituality for rituality. Jadi ketika our obedience for our obedience itu kita memang betul-betul itu ketaatan itu kepada Allah gitu. Jadi sholat itu ya untuk ibadah gitu, bukan untuk sehat gitu. Walaupun memang dengan sholat itu sehat. Puasa itu ya ibadah, bukan untuk sehat. Walaupun Allah SWT mengatakan sumu tasihu gitu kan. Sehatnya karena puasa ya itu hikmah. Sehatnya karena sholat itu hikmah gitu kan saudara. Dengan sholat itu hidup bisa lebih sehat gitu kan. Saya sering mengatakan sholatlah saudara. Dan sholat lebih sehat, bukan soal hati kita yang lebih nyaman, tapi gerakan fisik itu loh. Contoh simpel aja. Sujud itu ngirim darah ke otak oleh gravitasi, tidak pakai jantung. Kemampuan jantung mengirim darah ke otak ini kan sekali hidup nih, pasti sedikit, dia tidak akan terbanyak. Apalagi kalau jantungnya sudah tidak normal. Jantung sehat saja itu tidak semaksimal kalau kita sujud. Sujud itulah otak dapat dikirim darah sebanyak-banyak sehingga kemudian oksigen bisa lebih banyak di otak sehingga otak kita bisa lebih banyak bekerja gitu. Maka orang yang rajin sujud pasti bisa lebih lama belajar. Logikanya itu. Karena oksigennya di kepala banyak gitu. Yang kedua, ini saya nguji disertasi di UI ya, tentang kesehatan. Karena tentang soal ibadah maka UI panggil saya. Itu orang yang sujud jam 2 malam, antara jam 2 sampai jam 4 malam, sujud agak lama, maka akan banyak terkirim darah ke otak oleh gravitasi. Dan saat itu, otak sedang banyak memproduksi kortisol. Kortisol itu yang akan bisa memproduksi insulin. Insulin itu yang akan bisa mengkonversi gula menjadi energi. Gitu loh. Maka kalau orang rajin tahajud pasti tidak pernah penyakit gula. Itu logikanya dia. Kesimpulan disertasinya itu. Artinya bahwa ibadah sholat itu memang hikmahnya banyak untuk kesehatan, tapi dia bukan untuk sehat, dia itu untuk ibadah kepada Allah. Kira-kira begitu. Dan karena dia ibadah, maka tidak boleh dikomersilkan. Tidak boleh orang membayar untuk sholat gitu. Tidak boleh orang membayar untuk puasa. Tidak boleh orang membayar untuk haji, gitu kan? Karena itu kan ibadah semua tuh. Sholat, puasa, haji, ibadah semua itu. Kalau zakat memang ibadah dengan harta ya. Karena saya nambah 2 kalau tidak salahin, yaitu kafarah dengan
dengan qiraatul nambah 3, kafarat, qiraatul Quran sama nazar ya. Nambah kafarat, nazar sama qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu juga ibadah, maka kemudian karena ada hadis man qara harfan falahu ajrun wal ajru bi asri amsalihah gitu kan. Nah, maka kemudian orang tidak boleh mengambil honor dari baca Quran. Saya dari PTIQ, saya banyak beda pendapat dengan teman-teman di PTIQ. Tapi itulah kira-kira. Sedangkan muamalah itu untuk bisnis, tidak boleh digratiskan. Maka tadi itu, kalau kita punya warung, termasuk orang tua kita datang ke situ harus beli. Kasih uangnya orang kita sebelum masuk warung. Tapi kalau masuk warung dia harus beli. Kenapa? Karena itu adalah untuk bisnis gitu. Karena kalau dia tidak beli ngambil-ngambil aja akan mengganggu si sirkulasi barang di bisnis itu. Gitu. Itu kira-kira. Jadi kita ngajar, kita kerja di madrasah itu semua harus dibayar. Berapapun ibarat harus dibayar. Gitu. Ya dulu ketika saya memulai dengan yayasan, ya ketika saya kuliah itu kan tingkat 4, dulu sampai tingkat 5 kan, tingkat 4 saya ada kepala madrasah. Yayasannya bilang, uangnya belum kuat nih. Ya Bapak harus bayar loh, walaupun kecil tapi harus dibayar walaupun sedikit gitu. Akhirnya dibayar sedikit tapi dibayar gitu. Karena itu memang untuk muamalah gitu kan. Untuk muamalah. Jadi muamalah itu untuk bisnis gitu. Tidak boleh untuk tapi itu ibadah juga Ramadan. Gitu. Jadi sudah betul-betul itu ya Pak. Partisi-partisinya ini partisi ibadah, ini partisi muamalah. Ada yang partisi keluarga dan pribadi personal gitu. Itu yang disebut dengan ahlus sasiyah tadi gitu kan. Kalau ahlus sasiyah dia bukan muamalah, dia adalah urusan pribadi, urusan kepribadian. Itu dari mulai khitbah sampai nikah sampai kemudian nanti ada hadana, sampai kemudian nanti ada nafaqah, sampai nanti ada kemudian ya kalau memang dia mau ada cerai atau talak dan sebagainya itu semuanya diselesaikan di situ. Ada iddah segala macam diselesaikan di situ. Itu jadi masing-masing dalam hukum Islam itu. Dan kemudian ingin saya sampaikan pada saudara bahwa regulasi hukum dalam Islam itu sangat panjang jangkauannya. Tidak sekedar hanya urusan masjid, musola dan langgar, tapi sampai urusan ke bisnis, ke toko, ke pabrik itu ada hukumnya. Hukum masuk ke situ. Jadi belum kita belum bicara akhlak, tapi hukum masuk ke situ. Karena di pabrik ya kita bermuamalah. Dan di situ ada hukum, ada transaksi jasa kita, jual beli jasa kita. Maka itu harus dibayar berapapun, tapi harus bahas dasarnya antara diri. Apalagi kalau sampai ke etik, artinya bahwa kalau dikatakan bahwa nafaratna fil kitab min syai, kata Allah ya, nafaratna fil kitab min syai, tidak ada satupun yang tertinggal oleh kami, telah diregulasi oleh Allah, kata Allah. Udkhulu fi silmi kafah, masuk dalam Islam itu totalitas. Kenapa? Karena sudah regulasinya sudah sangat lengkap, regulasi hukum pun sampai ke pabrik gitu, sampai ke perusahaan, sampai ke kantor, sampai ke kantor-kantor itu terjangkau oleh agama. Terjangkau oleh agama melalui hukum Islam ini gitu. Nanti kemudian ada lagi hubungan sosial non ahlus sasiyah, itu masuk dalam konteks kemuamalahan ini, di mana kita harus ada komunikasi yang amanah, itu semua juga saling menguntungkan. Oke, saya kira itu saja highlight dari saya, Indah. Ya, Prof. Mungkin ada yang bertanya, masih diterima, Prof. Boleh, tapi di bawah ada pengurus masjid ini. Kayaknya di masjid saya nggak ada khotib ini, mereka biasa minta sama nih mendadak. Jadi saya mau nyiapin itu. Kayaknya sih mereka minta saya khotbah di masjid saya lah, di sini komplek. Ya nggak apa-apa, Prof. Kalau memang ada ini. Kalau itu nanti bisa teruskan, itu tinggal 15 menit lagi ya, 15 menit lagi kita diskusi. Tapi kira-kira intinya bahwa
muamalah itu. Muamalah itu. Jadi macam-macam bisnis itu salah satu yang memang sejak zaman dahulu sudah ada. Syirkah, mudharabah, muzara'ah, kemudian ijarah, itu kan model-model bisnis sejak zaman klasik sudah ada. Kerjasama bisnis, mudharabah itu kerjasama bisnis. Kemudian murabahah itu. Nah sekarang gini saudara, di sini kita kan banyak disebut dengan bank-bank muamalat. Bank muamalat itu adalah sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam. Marginnya akhir-akhirnya sekarang marginnya kemudian menjadi sangat kompetitif gitu. Ketika awal tidak kompetitif karena mereka masih belum punya formula bagaimana mereformulasi bisnisnya gitu loh. Karena begitu ada muamalat, saya taruh uang saya yang sedikit itu di bank muamalat di BSD waktu itu, saya tengok setelah 10 tahun hilang 30%. Nah, hilang itu bukan karena inflasi, tapi karena dia bilang kebetulan Pak, ini uang Bapak diinvestasi pada usaha yang usahanya rugi gitu. Jadi kemudian Bapak kena loss sharing. Jadi ada profit sharing, ada loss sharing. Jadi kalau perusahaannya untung, kita dapat untung. Kalau perusahaannya rugi, kita ikut rugi gitu. Loss sharing. Akhirnya kemarin kata istri saya, tarik aja lah katanya gitu kan. Rugi uang 30%. Kalau 100 juta, 30 juta hilang Pak. Hilang 10 tahun itu. Orang mestinya dapat untung banyak, ini malah hilang banyak gitu kan. Loss sharing. Tapi kemudian sekarang sudah mereka mulai reformulasi bisnis sudah semakin kuat. Maka kemudian lebih banyak orang pakai akad murabahah dan sebagainya. Tidak lagi akad mudharabah itu seringkali gitu risikonya. Kalau mudharabah itu dia kalau ada loss, jadi si investor harus loss sharing gitu. Tapi kalau murabahah dia terikat si pebisnis dia terikat. Jadi si dividennya dia bukan deposan, tapi si pebisnisnya dia akan terikat untuk tetap membayar karena dia berutang gitu kan. Lalu kemudian akan memberikan keuntungan kepada investor kita. Akhirnya sama dengan bank konvensional, tetapi yang fix gitu, yang fix. Nah, jadi lalu makanya kemudian rate-nya hampir sama sekarang ini antara bank-bank sebuah amalat, tapi itu lebih halal karena akadnya akad yang halal gitu. Sama bisnisnya sama, cuman akadnya yang berbeda. Saya kira gitu. Ya nanti dipelajari dalam fikih lah. Ini kan pengantar fikih ya, pengantar hukum Islam, tapi nanti ketika masuk ke fikih akan lebih menarik. Saya kira gitu, silakan dengan Bu In ya. Aufa, Irfan yang ada di sini. Muhammad Gufron itu kelihatan ya. Silakan nanti bergabung dengan Queen untuk diskusi lagi sekitar 10 menit yang akan datang. Saya ada pengurus masjid di bawah nih, mereka paling minta khotbah. Saya kira gitu. Terima kasih dari saya, cukupin ya. Ya Prof, makasih banyak Prof. Saya tinggal dulu ya semuanya. Ya. Dan terima kasih Prof. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.